Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladil adnan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Ibadur Rahman, fa inni ausikum wa nafsi bi taqwallahil mannan. Al-qa'il fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalata sya'ati syai'in azim. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqan nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk hamba yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan dengan nikmat-nikmat itu pula kita masih dapat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mengingatnya serta memujinya. Sebuah pujian hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian dari selain Allah. Tidak pantas bagi manusia merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Dan hanya Allah lah yang pantas memuji hamba-hambanya. Salawat serta salam kita limpahkan dan kita kirimkan kepada seorang manusia paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal yang pernah hidup di muka bumi ini. Beliau adalah utusan Allah, Nabi yang agung, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umat dan pengagumnya terus istiqomah menjalankan apa yang disunnahkan oleh beliau hingga akhir hayat. Dan semoga kelak kita semua selaku umat pencinta beliau kelak dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di telaga Haud, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta diprioritaskan untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua di dalam surga Firdaus dan bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Semua kita adalah hamba Allah dan kita wajib untuk menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak diperkenankan seorang hamba untuk menyatakan bahwa dirinya adalah lebih baik daripada orang lain. Iblis yang pertama kali mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 12, Ana khairum min, aku lebih baik darinya. Karena ketika kita merasa lebih baik, maka seringkali memunculkan sifat kesombongan di hati. Demikian pula kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempunyai sifat senang mendapat pujian dari orang lain. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang bersumber dari Muawiyah radhiyallahu an mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Iyyakum wattamaduhu fa innahu zabh. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian saling memuji, sesungguhnya itu adalah sembelihan bagi kalian.
Karena ketika kita merasa senang dipuji, itu akan menjadi pintu untuk riya, sehingga kita menginginkan ibadah kita terlihat oleh orang lain. Kita ingin kelebihan kita terlihat oleh orang lain, dan saat itu kita mengharapkan pujian manusia. Padahal pujian manusia sama sekali tidak ada manfaatnya untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam menyuruh kita untuk hanya mengharapkan pujian Allah semata. Islam menyuruh kita untuk mempunyai pandangan dan pikiran bahwa pujian Allah itu segala-galanya. Maka dari itulah riya termasuk syirik, karena seakan-akan ia menyamakan antara pujian Allah dengan pujian manusia. Seakan-akan kita tidak merasa cukup dengan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita merasa butuh kepada pujian manusia. Padahal pujian manusia itu hakikatnya adalah az-zabh, sembelihan untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di dalam suatu kesempatan di majlisnya Rasulullah di dalam Masjid Nabawi, ada seorang yang memuji-muji ibadahnya sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat yang dipuji ada di tempat yang sama dengan sedang sholat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada dia, "Qata'tu unuka sahibik." Kamu sudah memenggal leher saudaramu sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh, apabila ada seorang yang memuji-muji kita di hadapan kita, kata Rasulullah, maka taburkan atau lemparkan debu ke wajahnya. Semua ini menunjukkan agar kita tidak menjadi hamba yang senang dengan pujian manusia. Karena banyak orang demi untuk mendapatkan pujian manusia, akhirnya tidak peduli dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Dia tidak peduli apakah amalnya diterima Allah atau tidak. Yang penting ibadah atau amal yang dia lakukan dapat pujian dari manusia. Padahal riya atau ingin dilihat manusia, ingin dipuji manusia, dosanya berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Salah satunya adalah seorang yang alim dan qari. Lalu Allah bertanya kepadanya pada hari kiamat, "Apa amalmu waktu di dunia?" Dia berkata, "Dahulu di dunia aku mempelajari ilmu. Aku mengajarkan ilmu karena engkau. Aku baca Al-Quran pun karena engkau." Maka Allah berfirman, "Kamu dusta. Kamu dahulu menuntut ilmu hanya ingin disebut ulama. Kamu pun juga membaca Al-Quran hanya ingin disebut qori. Dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu." Lalu kemudian ia diseret dan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pujian manusia tidak ada manfaatnya untuk kita. Bahkan Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan bahwa celaan manusia lebih bermanfaat daripada pujian manusia untuk diri kita. Sebab ketika manusia memuji, kalau ternyata pujian itu ada pada diri kita, seringkali mengganggu keikhlasan kita dalam ibadah. Dan jika pujian itu tidak ada pada diri kita, dan kita merasa puas dengan pujian itu, maka kita termasuk orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang Allah tidak berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang merasa puas dengan pujian manusia padahal tidak ada pada dirinya, seperti orang yang memakai 2 pakaian kedustaan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedangkan celaan manusia kepada kita dan ternyata keburukan itu ada pada diri kita, maka ini kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Dan kalau ternyata celaan itu tidak ada pada diri kita, maka itu pahala besar untuk kita dan dosa buat yang mencela. Namun tentunya ini berlaku bagi mereka yang tidak terbawa perasaan dan emosinya. Bahkan Ibnul Qayyim mengatakan, di antara tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang hamba, yaitu dengan Allah jadikan ada orang yang mencelanya, ada orang yang mencacinya.
supaya dengan celaan dan cacian itu ia tidak merasa sombong, supaya dengan celaan dan cacian itu ia menjadi tunduk dan tawaduk, sehingga ia pun tidak tertipu dengan pujian manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sungguh tercela seorang manusia yang mengharapkan pujian orang lain, karena sesungguhnya ikhlas adalah syarat diterimanya amal, dan ketidakikhlasan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Maka berusahalah kita menjaga hati kita dengan menutup rapat-rapat pintu, merasa senang dipuji oleh manusia. Jangan sampai akhirnya yang menjadi tujuan kita adalah pujian manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencari ridha Allah, walaupun manusia tidak suka kepadanya, maka Allah cukupkan dia dari manusia. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadanya, maka Allah akan serahkan dia kepada manusia. Allah tidak mau membantunya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita sangat membutuhkan bantuan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ketika Allah tidak mempedulikan kita hanya karena kita mengharapkan keridhaan manusia? Terlebih lagi seorang alim atau ustadz ataupun dai saat menyampaikan ilmunya, targetnya semata-mata ingin mengharapkan pujian manusia atas apa yang dia sampaikan, maka ia tidak akan mampu untuk menyampaikan kebenaran. Dia tidak akan berani menyampaikan kebenaran karena ia takut murka manusia. Ia lebih takut murka manusia daripada murka Allah Azza wa Jalla. Sedangkan dai yang ikhlas, yang mengharapkan wajah Allah, ia lebih takut kemurkaan Allah daripada kemurkaan manusia. Maka sesungguhnya pujian manusia tidak ada manfaatnya untuk hidup kita di dunia dan akhirat. Renungkan ini baik-baik dan pikirkanlah, apakah ada manfaat kita dipuji oleh manusia? Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara fenomena ketidakikhlasan yaitu kita ingin diakui jasa-jasa kita. Kita merasa sudah punya jasa, lalu kemudian kita mengungkit-ungkit jasa-jasa kita kepada orang lain supaya jasa-jasa kita diakui oleh orang lain. Ketika ada orang yang tidak mengakui jasanya, ia marah. Marahnya bukan karena Allah Azza wa Jalla, tapi merasa dirinya tidak diakui. Padahal jasa-jasa dan kebaikan yang telah ia lakukan semua sudah mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apakah ia akan membatalkan amalannya saat ia ungkit-ungkit jasanya tersebut kepada orang lain? Sementara mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang lain itu membatalkan amal kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billah wal yaumil akhir. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasatu la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alim." Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia azab yang pedih. Siapa yang 3 orang ini? Salah satunya adalah yang disebut Al-Mannan, yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Maka jadikanlah setiap kewajiban dan ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya mengharapkan pahala di sisi Allah saja, dan tidak mengharapkan penghormatan, pujian, dan pengakuan dari manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita dari rasa angkuh, sombong, ujub,
dan tinggi hati atas amal dan ibadah yang kita lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah kita ibadah yang diridhoi, dan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang tawadhu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Wa radallahu ma'anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa rada'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal a'malana fi hadha yawmil jum'ah. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الحمد لله.